Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Doni Salmanan dan di sini ada Dinan Salmanan juga, Dinan Fajrina ya. Oh iya. Oke guys, jadi hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen dan juga pertanyaan teman-teman saya juga. Dan saya juga ingin cerita sih kisah saya ketemu sama Dinan gimana gitu ya. Kenapa bisa sampai saya suka sama Dinan, kenapa Dinan bisa suka sama saya, dan kenapa kita memutuskan untuk menikah. Amin gitu ya. Jadi kan banyak banget tuh orang-orang yang mikir, kok cepet banget sih gitu kan? Banyak banget. Kok cepet banget? Udah nyiapin apa aja buat nikah gitu ya? Terus emang nikah itu selamanya loh gitu ya? Bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, tapi selamanya berpuluh-puluh tahun. Nah sekarang kita baru ketemu, baru bentar kok bisa sih sampai nikah gitu ya? Sampai ngerencanain langsung nikah gitu kan? Akan saya jawab secara detail di dalam video ini. Oke, jadi untuk teman-teman semuanya yang pengen tahu jawabannya, silahkan tonton video ini sampai habis dan jangan lupa juga di subscribe ya channel YouTube ini. Oke, ada pertanyaan dari Blanche. Awal kenal di mana? Terus first impressionnya apa aja? Jadi sebenarnya kita tuh nggak kenal langsung ya, nggak ketemu langsung gitu. Karena aku tuh anak home banget guys, anak rumahan banget gitu ya. Jadi aku kenal Dinan ini lewat Instagram. Pada waktu itu ada temannya Dinan namanya Pepi. Dia itu ngeposting fotonya Dinan. Terus saya nge-notice siapa tuh si Pepinya. Aku kan ngebales gini, itu siapa ya? Gitu. Asik. Salamin dong. Nah, si Pepi ini men-screenshotkan chat saya dan dikirimkan ke Dinan kalau nggak salah ya. Terus dia jawab, "Waalaikumsalam." Katanya, masih ingat atau? Itu saya langsung nge-follow Dinan Fajrina gitu ya. Set masuk gitu kan, nyari celah-celah dulu. Follow, tapi nggak langsung di follow back guys. Beberapa jam kemudian saya cek, baru dia nge-follow back saya. Itu rasanya seneng banget gitu. Tapi nggak seneng-seneng banget deh intinya. Cuman ya seneng lah, ya udahlah gitu kan. Akhirnya gue direspon gitu loh. Nah setelah itu chat-chat biasa, chat-chat yang nggak menyuduti kepacaran sih ya. Jadi kita lebih ke collab gitu ya. Nah pada Oktober, fokusnya sih di Oktober ya. Ceritanya Oktober itu gue putus nih gitu loh. Nggak apa-apa gitu. Jadi Oktober ini aku putus sama pasangan aku yang sebelumnya gitu ya, putus. Aku tuh orangnya nggak bisa Beb kalau misalkan nggak ada pasangan gitu. Aku dari dulu kalau misalkan aku putus tuh jarak beberapa hari aku langsung dapat lagi pacar gitu. Tapi kalau misalkan yang bener-bener lama gitu, agak lama, kalau yang kurang ini mah sebentar. Aku pernah pacaran sebulan langsung di-cut gitu. Aku teh ada hari Kamis loh nggak salah. Hari Kamis itu kan aku mau temuin kamu ya. Tapi kamu lagi kerja kan, lagi di Cileunyi. Kamu sampai ke kota, kamu mau nemuin aku. Tapi di situ tuh jujur ya, aku tuh ada milih aku mau temuin kamu atau mau temuin si cewek ini yang satunya gitu. Aku tuh bingung di situ teh hari Kamis teh, aduh aku mau nemuin siapa ya gitu kan. Nah yang akhirnya aku teh milih untuk udahlah jangan dulu jangan dulu buru-buru nyari cewek gitu kan, santai aja dulu gitu kan. Nah di hari Jumat itu aku ada undangan guys, undangan tunangan teman. Masa aku masuk ke tunangan sendirian? Nah ceritanya aku ngechat Dinan gitu loh, kamu hari ini bisa nggak ketemu sama aku gitu ya. Nah, di situ aku langsung ngejemput dia ke rumah guys, Pas dia masuk ke dalam mobil, di situ aku langsung buffing dulu guys. Tau buffing nggak? Buffering. Loading. Jadi di situ aku loading dulu. Anjir, cantik banget. Ini teh orang Bandung asli atau orang Arab gitu loh. Ya aku first impressionnya kayak gitu. Jadi cantik, terus ini nih, aku yang tadinya biasa aja ya. Jadi ada rasa suka gitu loh. Suka tapi nggak terlalu yang gimana banget ya sukanya. Nah setelah itu aku kan langsung di situ teh debat sama diri aku sendiri. Jadi si Gana bager gitu kan. Nah setelah itu aku bawa nih ke tempat tunangan teman aku kan. Semua teman-teman aku itu nggak ada yang tahu aku bawa Dinan. Nah pas aku bawa Dinan, mereka pada shock gitu kan, tasaha gitu. Terus aku liatin dia juga sih bagaimana cara menyikapi teman-teman aku yang baru kenal, dan aku ngelihatnya dia kayak sopan gitu ya, bener-bener sopan, bener-bener enak, akhlaknya juga bagus terhadap sesama. Di situ aku jadi rada-rada rasa sukanya itu langsung meningkat gitu loh. Instan itu asli, itu Beb, itu aku nggak ngada-ngada, aku langsung instan tuh. Nah setelah itu aku kan sama teman-teman aku nih, aku tuh dari belakang kumaha gitu.
Nah teman-teman aku semuanya tuh langsung iya atau cenah mawa awewe teh cenah gitu, ada yang ngomong kayak gitu, tapi aku kan ngomong dulu ya. Nah jam 8 aku lanjut makan di salah satu kafe guys gitu kan. Aku lagi nyari cara nih, aku udah kayak udah yakin di situ. Itu malah kita pertama kali ketemu. Aku jadi langsung situ tuh kayak udah naik gitu loh si rasa sukanya teh, tapi sayang belum ada. Jadi rasa sukanya langsung naik, yakin udah naik, ini kayaknya cewek bisa bener nih kalau misalkan bareng sama saya gitu kan. Nah di situ kita ngobrol-ngobrol, perkenalan, banyak banget awalnya juga awal ketemu gitu kan, kamu sharing, aku sharing gitu kan. Tapi dalam sharing kita tuh nggak ada ya kita ngomongin yang jelek-jelek, itu nggak ada gitu, bener-bener ngomongin pengalaman gitu loh. Kalau saya kan jujur ya, emang saya ini kan udah pengen banget buat nikah gitu loh. Jadi aku kalau nyari cewek bukan nyari cewek-cewek yang biasa lagi, tapi nyari cewek yang apa namanya gitu, yang buat partner lah, yang benar-benar bisa dibikin jadi istri gitu loh, dijadiin istri gitu loh. Setelah kita ngobrol banyak, di situ aku ngerasa anjir makin suka ya gitu kan, makin suka nih, makin yakin nih, makin di sini teh guys semangat natanya itu mah lebih dari sebelumnya lah gitu kan. Entah kenapa aku yakin ke dianya tuh langsung full tank gitu loh. Kan di situ tuh ada live musik ya, ada live musik. Nah di situ aku nungguin dulu si live musiknya mati ya 9:30 karena aku mau ngomong yang agak sedikit serius gitu ya ceritanya. 9:30 tuh aku langsung ngomong, aku mau ngomong serius ya, jadi tapi kamu jangan ilfeel, jangan jadi gimana gitu kan. Nah, aku tuh langsung ngomong guys pada hari itu. Jadi gini Dinan, aku tuh sebenarnya kan untuk saat ini emang lagi nyari cewek yang benar-benar bisa dijadiin partner. Nah aku ngerasa kamu kayaknya bakalan cocok nih buat jadi partner aku. Tapi di sini aku ada niat buat ta'aruf dulu nih sama kamu. Ingat gak? Aku pengen ta'aruf dulu sama kamu, tapi ta'aruf di sini bukan berarti kamu milik aku, bukan berarti aku milik kamu, bukan kayak gitu ya. Kamu berhak untuk memilih dan saya berhak untuk memilih di situ kan. Mungkin banyak banget cowok yang deketin kamu, entah itu siapa A, B, C, D, E, F, G, aku nggak tahu. Silahkan kamu pilih di antara semua cowok yang deketin kamu. Aku pun juga sama kayak gitu. Aku memilih cewek. Kalau aku bukan nggak deketin cewek, tapi yang cewek yang nggak deketin gitu loh. Jadi milih dia deketin mana. Tapi kalau nggak deketin kamu ya? Ya, kalau dia nggak deketin aku, cuman aku yang nggak deketin dia gitu guys. Nah ceritanya di situ, sat gitu ya. Tapi jujur ya, aku awal dia ngomong gitu tuh aku ngerasanya itu tuh bercanda. Bercanda doang ya? Ya aku masih kayak gitu loh, kayak Oke. Gak, apa ya, masih kayak bener gak sih itu? Iya, tapi di situ laki-laki lah gitu loh. Ya benar. Gitu. Tapi karena aku juga ada ngomong kayak gitu kan, maksudnya belum yakin lah, belum percaya lah. Itu wajar guys, karena aku tuh udah mikir ke situ dan aku selalu mikir kayak gini. Cewek itu untuk yakin butuh waktu dan butuh melihat perjuangannya kita gitu. Baru dia bakalan percaya. Nah di situ saya langsung diultikan guys di situ di hari Jumat. Terus hari Sabtunya tuh pokoknya saya banyak bacot banget. Ayo besok kita motoran yuk. Padahal mah terjadi motoran anak. Aku ada kerja. Iya dia ada kerja. Aku udah beli motor T-Max langsung guys ya, beli motor T-Max ya. Aku beli motor T-Max buat motoran sama Dinan pada hari Sabtu, tapi ternyata motorannya tidak jadi, motornya datang ya. Karena dia sibuk lagi kerja gitu kan. Jadi first impression kamu ke aku adalah? First impression aku ke kamu ya kamu baik gitu loh. Aku ngelihatnya kan cuman di mana, di sosial media doang. Kalau dilihat di sosial media mah atau masih gambling gitu ya. Nah setelah aku ketemu sama kamu di situ kayak shock gitu loh. First impressionnya kayak gitu. Sebenarnya ini masuk ke ceritanya juga sih sebenarnya. Tapi kamu pengen dengan first impression aku ke kamu nggak? Boleh dong, gimana? First impression aku kan, aku tuh sama singlet kamu kan based on sosial. Singlet. Terus pertama kali ketemu masuk, aku melihat kamu ternyata lebih cool atau Kalkulasinya, terus yang tahu karena waktu itu kamu pakai kacamata jadi agak terlihat dewasa aja gitu sih. ya. Oke. Terus Pakai jas aku iya ya. pakai jas proper banget karena mungkin kita tuh mau ke acara tunangan kan. Terus kayak gitu ternyata pas ngobrol terus enak ngobrolnya, enak banget nyambung. Terus suara kamu tuh enak banget didengar masuk ke telinga. Aku bilang kan. Iya. Udah sih. Jadi first impression aku adalah ternyata orangnya asik. Suaranya enak masuk ke telinga, ngobrolnya nyambung gitu. Terus udah sih first impression. lembut juga nggak? Iya, lemah lembut banget. Karena aku udah menempelkan konsep kayak gini guys. Misalkan kita berbicara tentang cewek lain nih. Cewek ini misalkan berdegong bandel itu tetap harus dilembutin gitu loh. Harus dilembutin semuanya. Laki-laki ini dikategorikan selalu salah gitu loh. Tapi tetap harus lemah lembut gitu. Si cewek itu bakalan mikir kalau misalkan dia ngelakuin salah terus kita masih tetap lembutin, dia tuh pasti bakalan mikir kalaupun dia ngelakuin kesalahan. Papa aku juga selama bertahun-tahun nikah aku nggak pernah lihat papa aku marah sama mama. Senyebelin apapun mama gitu ya, papa aku tuh tetap selalu lembut. Mungkin aku udah turunannya gitu ya dari sananya. Siap. Nah jadi awal kenalnya kita tadi udah jelasin
awalnya udah dijelasin itu di sosial media, first impressionnya juga kita udah jelasin, karena aku yakin dia baik banget gitu loh. Nah jadi untuk first impressionnya sih seperti itu ya, tapi ini lebih ke ngejelasin kisah kita gitu ya. Nah setelah itu di hari Minggu, Sabtu kan nggak jadi motoran, tapi kita tetap ketemu malamnya. Nah pas Minggu itu di situ aku ketemu sama dia jalan-jalan, pokoknya ditempel kamu ikut aku keliling proyek. Oh iya, aku ikut dia keliling proyek guys. Jadi aku kan kerjanya itu jadi quality control untuk proyek di Jawa Barat. Nah jadi pada saat itu kamu ikut nemenin aku. Aku sempat ada nanya sih, kamu beneran mau ikut? Karena kan bener-bener ke lapangan dan panas dan pagi-pagi. Iya. Dan kamu kan pernah bilang kamu orangnya bukan morning person, biasanya kamu bangunnya siang. Iya, aku selalu siang banget guys pagi bangunnya, dan aku sampai nyempetin jam berapa sih? Jam 9 pagi dia bilang bisa kok bisa gitu, kayak yakin banget loh bisa. Ya iyalah kan usaha gitu loh. Akhirnya gak apa-apa nih, karena kita bakal panas-panasan ngecek ke lapangan, terus kamu meyakinkan gak apa-apa, aku pasti bangun, pasti bisa. Setelah itu aku datang, bangun pagi-pagi, si Egi, si Rido, si Trio, tumben banget bangun pagi-pagi gitu ya, mau kemana gitu kan. Dinan Fajrina nih bos gitu kan, anjir. Nah aku datang ke rumah dia, aku jemput kamu dulu, terus aku langsung ke proyek. Ada beberapa titik lah, ada 3 titik, dan aku seneng banget sih dia mau kerja gitu loh, mau ini kayaknya aku kan langsung mikir panjang kan, kayaknya dia kalau bisnis bareng gue nih kayaknya bisa gitu loh. Aku mikirnya panjang kayak gitu, makanya itu yang ngebuat aku makin suka sama dia gitu loh. Nah di situ aku mulai sayang nih guys, udah beberapa hari ketemu, udah mulai sayang aku di situ. Aku pengen kamu tuh jadi pacar aku gitu loh. Tapi sayangnya nggak terlalu sayang yang gimana banget. Udah adalah tumbuh gitu masih. Ini nih ilustrasiin ya. Ini tuh kayak siki jambu nih, set gitu kan. Nah udah tumbuh dikit, gitu kan. Nah udah tumbuh kayak gitu. Ilustrasinya kayak gitu. Beres kerja langsung nikahan teman. Terus? Nah pulangnya ini kan aku rada banyak bawaan. Kamu tuh emang nanya terus kan aku kapan? Oh iya. Aku tuh masih kayak mau ngapain ke rumah gitu. Tapi jujur ya aku belum ada suka pada saat itu, aku cuman kayak masih ya udah gitu loh. Kalau aku udah mepet langsung guys ke keluarganya. Aku pengen ketemu sama mamanya, sama papanya. Aku pengen ketemu sama keluarganya gitu loh. Kamu bilangnya kayak ya mau silaturahmi aja. Mau silaturahmi, emang mau silaturahmi niatnya. Dia susah banget, terus aku spek dia guys. Dia kan ada cerita teman-temannya ke rumah subuh lah gini ngajak main gini malam gini. Aku tes spek kayak gini, kamu mah nyeritain teman-teman kamu terus di rumah kamu, kapan aku diajaknya? Nah setelah itu dia ngomong ya udah ayo kita ke rumah. Nah di situ aku nggak mau nyanyain kesempatan kan, langsung dikejar terus nih omongannya ya. Terus setelah itu aku masuklah ke rumah dia gitu kan. Awalnya aku ketemu sama mama dulu ya, sama mama aku nggak deg-degan guys, gentleman banget gitu. Aku salim, setelah itu aku juga ketemu sama papa nyamperin ya, langsung turun ke bawah. Karena mungkin mama papaku tuh kaget karena nggak tahu siapa Doni gitu loh, jadi menganggap dia keluarga Dinan itu nggak tahu guys, Doni. Jadi kayak ini temannya Dinan yang mana, karena nggak pernah lihat. Sampai papaku pun ada nanya siapa gitu kan, rumahnya di mana, karena emang sama sekali nggak tahu Doni siapa gitu. Ceritanya aku duduk lah sama papanya nih ya, ini papanya, ini aku ngomong nih gitu kan. Ya Pak, ini mau denger nggak? Ya ngobrol aja, aku ada beberapa rekaman suara aku sih. Aku juga ngerekam kan? Aku tuh ngerekam sama berarti ya. Oke, jadi kayak aku tuh ngerekam tujuannya ini loh, pertama kali gue ngomong sama orang tuanya gitu loh. Nah setelah itu aku ngomong kayak gini, Sunda sih ngomongnya. Pak, pertama-tama Doni niat kesini itu yang pertama-tama niat silaturahmi ke bapak sama ke ibu gitu kan, supaya bapak tahu kenal sama Doni gitu kan. Nah beberapa hari ke belakang Doni ketemu sama Dinan terus nih gitu kan, pulangnya jam 9, jam 10 malam Doni anterin. Jadi selama Dinan lagi sama Doni, bapak jangan khawatir, ibu jangan khawatir. Selama Dinan sama Doni, Dinan aman lah gitu kan, gak akan aneh-aneh. Nah di situ guys bapaknya langsung ngabret gitu kan, seret gitu kan, langsung ngomong terus. Nah di situ anjir alhamdulillah gue diterima gitu kan. Karena papa itu baru pertama kali ngobrol sama teman laki-laki aku kayak gitu, karena maksudnya sebelumnya nggak pernah ada berani bicara bahkan istilahnya izin pamit. Iya, jadi aku tuh kayak milik gede gitu guys ya, pertama kali gitu. Iya, papa tuh seneng karena nih ternyata ada loh laki-laki yang berani ngobrol, at least cuma buat izin. Iya. Papaku bilang kan di depan kamu juga, ini laki-laki baik, gentleman, berani bicara sama orang tua. Oh ini. Langsung di
situ. Alhamdulillah ya Allah gitu kan, saya diterima sama keluarganya gitu loh. Itu aku senang banget sih aku bisa diterima sama keluarganya. Sangat-sangat bersyukur banget. Di situ tapi aku langsung mikir lagi, next aku ngobrolin apa ya? Gitu. Tapi aku belum ada ngobrolin nikah di situ, guys. Lu cuma ada punya niat baik aja. Ya, aku ada ngomong kayak gini, kalau nggak salah ya Donitnya ada niat baik sama Dinan. Mohon restunya, mohon doanya dari Bapak sama Ibu. Semoga niat Doni ini dilancarin gitu loh. Tapi bukan berarti aku nembak Dinan di situ, guys. Ini aku mau ngasih tahu. Nah, kan aku dari awal nggak suka ya, maksudnya aku masih biasa aja. Nah, pas malam itu aku baru suka. Jadi kayak, oh iya ini benar gitu. Karena aku berani bicara sama orang tua gitu. Oke. Tapi emang sih mama papaku tuh langsung pas kamu pulang, siapa gitu. Iya, Ini iya. siapa kok tiba-tiba gitu kan. Kaget. Terus akhirnya baru di situ aku kasih tahu lah, ini tuh Doni gini. Terus kalau mama papa sih kayak ya udah jangan terlalu terburu-buru, jalanin aja gitu. Nah setelah itu apa namanya ya aku jalan-jalan biasa, aku belum temuin dia sama mama gitu loh. Tapi aku ada kirimin TikToknya kamu ke si mama gitu. Nah setelah itu jarang banget juga mama aku sama papa aku tuh kayak nyuruh cewek ke rumah gitu loh, datang ke rumah. Sok atuh geura bawa ka dieu cenah. Nah setelah itu aku bawalah Dinan ke rumah mama. Nah di situ si mama aku seharian kan. Kita setelah dari rumah aku selang berapa menit? 3-2 Iya, hari 3-2 hari langsung ke rumah aku. Aku tuh aneh banget guys sama mama sama papa. Kenapa dia tuh bisa ngerespon Dinan secara cepat gitu pun, walaupun hanya di sosial media dulu gitu loh. Tah cenah nu kitu awewe teh, cenah gitu kata mama teh. Dan anehnya juga bapak aku ya langsung ngomong kayak gini, ya udahlah dari bapak mah jangan dilama-lamain. Itu aku pertama kali ketemu mama sama bapak di Soreang. Iya, jangan dilama-lamain, acarain tunangan kata si bapak teh. Cuman mama langsung ngomong kayak gini, jangan tunangan, udah we nikah langsung. Nah di situ aku makin suka, makin sayang sama Dinan ketika mama aku ngomong kayak gitu guys. Anjir, orang tua gue udah ngerestuin nih, alhamdulillah. Jarang banget dan susah banget orang tua gue untuk ngerestuin Doni buat sama pasangan gitu loh. Nah si mama kan langsung ngomong kayak gini. Ya itu langsung aku ditodong. Itu ditodong langsung. Jadi gimana Neng katanya, Dinan udah sayang belum sama Doni katanya. Doni nggak sayang kan sama Dinan, digituin ya. Di situ Dinan kejawabnya alhamdulillah sekarang mah udah. Iya, sekarang mah udah ketemu dari orang tua. Iya. Tapi alhamdulillah sama papa aku juga baik banget kan. Aku kalau misalkan dia jawab belum, aduh anjir kayaknya genok banget ya. Jadi itulah aku bisa tambah yakin dan benar-benar yakin ya guys lah ini cewek terakhir aku gitu loh. Nah di situ aku mulai memperhitungkan gitu kan, memperhitungkan kekurangannya kamu gimana, kalau kamu gini aku harus gimana. Nanti teh kalau nikahnya pasti ada gitu kan A B C mah gitu kan yang harus dibenerin. Nanti solusinya gimana, caranya gimana, ininya gimana, resikonya gimana. Nah di situ aku udah memperhitungkan dan gitu kan yakin udahlah gue harus nikah nih sama orang ini gitu kan. Nah di situ barulah aku ngomong sama mama sama bapak gitu kan. Anjir sedih sih sebenarnya kalau gitu ya. Jadi aku ngomong aku mau nikahin Dinan dan di situ papanya juga ngomong A B C D sampai Z. Kamu juga nangis di situ. Iya aku juga nangis di situ karena kayak ngumpul aja gitu Beb, semua keyakinan aku tuh udah ngumpul, udah ngancik gitu kan, terus diungkapin gitu loh. Nah di situ kayak sini mah nggak ada seserian aing cerik teh. Ada rekamannya sih kamu. Gue lagi nangis dia malah ketawa-ketawa anjir. Kamu kenapa nangis? Iya maksudnya itu teh nggak bisa ditahan gitu loh. Udah digeremet juga nggak bisa gitu kan, gitu ya gitu. Tapi nangisnya tuh nangis kayak senang gitu lah. Alhamdulillah akhirnya aku dapetin cewek yang bener-bener aku sayang, aku yakinin itu semuanya. Nah di situ barulah aku ngomong ke mama aku, langsung lah kita ketemu kedua orang tua, ke keluarga. Nah di situ alhamdulillah aku yang nentuin tanggal, sebentar lagi lah pokoknya. Nah setelah itu apalagi ya mungkin itu aja sih ya untuk perjalanannya itu lebih ke ngobrolin cerita ya. Nah aku mau jawab singkat-singkat nih ya. Nih ada yang tanya, Agnalika, alasan yang membuat kalian berdua yakin antara satu sama lain apa gitu kan. Nah jadi yang ngebuat aku yakin itu yang pertama-tama aku ngelihat Dinan, aku memprediksikan di sosial media udah baik, aslinya pun baik. Dia mau dibawa kemana-mana gitu loh, mau dibawa main ke tempat A, B, C, D gitu kan, dengan kondisi A, B, C, D dia selalu ikut. Dan aku ngerasa diperhatiin terus sama Dinan.
aku ngerasa diperhatiin kayak oh iya nya pacaran anu bener teh gitu loh. Jadi kayak saling merhatiin gitu kan, saling supportnya kerasa gitu ya. Kayak itu yang bikin aku yakin. Terus keluarganya juga, kan aku ada ngeliat keluarga kamu gimana, alhamdulillah keluarganya juga baik gitu ya. Nerima aku dengan baik juga, dan juga circle-nya Dinan itu yang paling aku liatin. Jadi lingkungannya Dinan juga alhamdulillah baik, dan alhamdulillah nah disitulah keyakinan aku muncul buat nikah buat semuanya. Di situ aku yakin banget. Itu aku perlu jawab juga. Boleh dong, gimana? Oke, kan itu kamu yang bikin yakin. Kalau aku sih lebih ke pertama karena lemah lembut. Aku tuh pokoknya ada sesuatu hal di diri aku yang aku belum pernah lihat itu di orang lain gitu loh. Asik. Iya, enggak. Tapi aku tuh pengen, kan judul aku tuh suka bilang ya, aku tuh pokoknya setiap omongan aku, setiap doa aku tuh kayak ada di dia gitu loh. Teman-teman aku tuh sekarang jadi ikutin aku. Apapun tuh mulai dari ucapan yang baik-baik, dari doa yang baik-baik, sampai hampir semua temanku pas tahu aku sama Doni, gila ya doa-doa lu tuh diijabah loh gitu loh. Karena Semuanya. memang semua teman-temanku tuh tahu doaku, karena kayak suka nanya, kenapa sih doa saya gini ya gitu kan, aku suka sharing gitu kan. Tapi yang ternyata terwujud gitu loh, alhamdulillahnya. Itu ada satu hal di diriku yang aku suka banget, aku gak pernah lihat itu di orang lain. Terus ternyata pas aku lihat di Doni itu ada gitu. Tapi aku gak pengen nyebutin, pokoknya ada aja gitu. Terus yang kedua adalah anaknya baik banget, sopan banget ke orang tua, sayang banget sama keluargaku gitu loh. Karena maksudnya kalau orang ngomongin materi oke lah ya, cuman ini tuh menurutku sikap tuh yang akan stay selamanya gitu loh. Dan aku belum pernah nemuin pasangan yang ke orang tuaku, ke keluargaku tuh sayang gitu loh. Jadi sedih. Jadi terus kayak ngobrol, ngayomi, plus ke teman-teman aku juga. Kamu tuh ke teman-teman aku tuh baik banget gitu loh. Sampai teman-temanku ngerasa kayak udah nyaman gitu loh sama kamu. Jadi aku ngerasa ya kamu nge-treat lingkunganku, nge-treat keluarga aku benar-benar baik gitu loh. Ya mungkin menurut orang itu tuh sepele, cuman aku belum pernah dapetin itu yang sampai full banget gitu. Tapi kamu tuh full banget gitu. Kamu kalau nasihatin aku tuh baik-baik gitu loh. Jadi kayak jangan gini ya, gini, nggak pakai emosi gitu, ngomongnya lemah lembut, ngetriknya baik. Jadi itu sih. Siap. Oh itu jadi alasan kamu kayak gitu ya? Iya. Oke.